Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Nah, masih sama Anditu ya, tapi Anditu nggak sendirian karena ini ada Anditu sama satu lagi Andria gitu ya. Hampir mirip loh namanya, situ Andika ya. Iya. Itu di sebelah situ ada Andita ya. Anditanya lagi bobo masih bernasi Anditanya ya. Jam sini tuh Andita tuh nggak tahu kenapa ya nggak pernah bisa ditemuin gitu loh ya. Sulit, sombong Andita kok jam 1, Andita jam 1 sampai jam 2 tuh nggak ketemu orangnya. Sok sibuk ya. Nah, ini ada Mas Andria, ini bawa apa nih Mas? Saya bawa serundeng, Mbak. Bawa serundeng? Iya. Tapi di sini serundeng itu kita inovasi. Oke. Kenapa saya ambil serundeng? Karena serundeng itu sendiri adalah makanan khas Nusantara. Iya. Tapi sudah dilupakan. Iya sih. Kadang tuh orang tuh pada nggak suka serundeng tuh karena duh kok kayak gini Karena gitu. persepsi serundeng itu sendiri cuman Kelopo. cuman kelopo. Nah. Kelopo cuman denggo lauk, pendamping lauk. Jadi kalau di sini konsep sendiri saya ubah supaya menjadi lauk utama pendamping nasi. Lauk utama pendamping Jadi nasi. cukup dengan nasi hangat. Kalau jenengan diet pakai oatmeal juga masuk. Kalau pakai roti tawar juga masuk. Oke. Jadi praktis. Ini juga kita proses secara kering tanpa minyak. Jadi tahan sampai 6 bulan itu sudah tahan dan tidak berubah rasa. Tahan sampai 6 bulan Iya. ya ini dan tidak berubah rasa. Itu harus dimasukin ke kulkas apa cuman taruh Nggak usah, ibaratnya Mbak. di meja aja yang penting ini tertutup rapat gitu. Iya, selama ini kita produksi seperti ini. Jadi setelah kita ada tanggalnya ini bertahan sampai 6 bulan. Oke. Jadi expirednya selama 6 bulan itu tetap bisa dikonsumsi. Selama 6 bulan tetap bisa dikonsumsi. Iya. Jadi nih lihat nih pemirsa. Jadi ini Ada expirednya. ada expirednya nih. Ini adalah produk UMKM yang no kaleng-kaleng ya. Dia bahkan packagingnya dia udah pikirkan dengan baik. Terus ini ada zipnya. Jadi zippernya jadi kalau kita nyimpen itu bisa tahan lama. Terus ditulisin juga kapan tanggal produksinya, kapan Iya. expirednya nih di sini tuh udah ada. Terus pokoknya ini bener-bener higienis lah ya pemirsa. Dan Perizinan kita juga sudah ada. perizinan, oh ya udah ada PIRT-nya nih. Dan sebentar lagi insya Allah juga kita lagi proses untuk sertifikasi halal. Oke, ini ada Jadi, PIRT-nya. iya. Ini kalau dideketin banget susah pemirsa, nggak kelihatan nih. Pokoknya ini ada PIRT-nya, ada semuanya. Jadi aman. Jadi kalau makan ini nggak was-was gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang serundengnya ini, perserundengan duniawi ini, kita lihat dulu foto-fotonya dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Nih langsung aja cek di shot. Nah, ini ada serundeng tongkolnya ya. Iya. Jadi ada berapa varian? Kalau kita ada 3 varian, Mbak. Karena apa tuh? Kita mau segmennya mau anak-anak, anak muda zaman sekarang, ibu-ibu, orang sepuh juga ada. Kenapa harus ada original? Karena itu identitas ya, Mbak ya. Oke. Kenapa ayam? Supaya segmentasinya itu anak-anak, ibu-ibu yang tidak suka pedas. Kenapa tongkol? Karena anak-anak muda itu senang pedas. Oh ini yang pedes, aku baru Ya. mau tanya. Ini kalau ada yang varian pedes apa enggak gitu kan? Iya, kalau yang tongkol itu pedas juga kemarin juga barusan dapat juara 2 untuk olahan ikan inovasi. Oh, Iya. oke mantap nih. Jadi insya Allah worth it lah. Oke, jadi insya Allah worth it nih. Wah ini ada bumbu-bumbunya ada. Iya. Kita Ada pakai daun tetap bumbu jeruk. rempah khas Indonesia kok, Mbak. Tapi kita modifikasi dengan cita rasa sekarang. Oke, jadi penasaran nih ya karena kalau serundeng biasanya ya cuma rasanya ya begitu-begitu Iya. aja gitu loh yang lebih ke ya udah manis, gurih, udah gitu. Yes. Mungkin benar kata Mas Andri tadi sempat sebelum kita on air itu apa serundeng itu memang adalah makanan Indonesia Iya, sudah dilupakan. yang sedikit terlupakan gitu. Padahal sekarang serundeng ini bisa naik kelas lagi karena secara packagingnya dari Nakoko ini udah bagus banget. Ini bahkan bisa jadi hampers ya tadi ya? Iya, karena kita sudah ada di beberapa toko oleh-oleh juga sudah iya? ada. Di beberapa koperasi-koperasi bank juga sudah ada. Pemasaran kita juga sudah online, juga sudah di beberapa ke luar pulau kita sudah kirim. Oke, udah. Ke Bali sudah kita kirim, ke Medan dan beberapa tempat lainnya. Oke, jadi ini udah nggak cuman di Semarang aja istilahnya ya, tapi ini sudah jalan-jalan keluar juga ya? Iya, Mbak, tapi proses pengenalannya Iya. itu luar nah, biasa, Mbak. ini aku mau tanya, ini udah berapa lama nih Nakoko nih, serundeng Nakoko ya berarti Iya. namanya ya? Udah berapa lama nih? Kita berjalan 1 tahun semenjak pandemi. Oh, oke, jadi ini Karena- produk pandemi ya? Iya, sebelumnya saya buka catering Oke. kecil-kecilan. Ya, pandemi tahu sendiri lah, Mbak. Pandemi. Istilahnya semuanya mendapatkan Ya, imbas gitu ya, salah saya satunya sempat ini jadi gitu. nganggur. Akhirnya saya berpikir, saya produksi apa supaya orang itu
di masa pandemi kan orang pengen praktis Mbak, benar, dengan benar. online. Mm-mm. Makanan yang higienis, sehat. Akhirnya secara tidak sengaja saya menemukan ini. Oke, secara tidak sengaja menemukan si serundeng ini Iya. ya, serundeng nakuku. Nah, kenapa memilih serundeng gitu? Karena ya itu Mbak, serundeng itu sudah dilupakan Mbak. Pertama itu, makanan khas Nusantara di setiap pulau di Indonesia itu ada. Tapi dengan ciri khas rasa masing-masing. Oke. Tapi di Indonesia sendiri serundeng itu sudah tergeser Mbak. Di satu sisi orang itu sudah lupa, serundeng itu cuman kelapa. Proses pengenalan saya serundeng ini juga, waduh, luar biasa Mbak, seru Mbak. Gimana bisa diceritain? Karena saya beberapa kali ya Mbak, pertama kali saya produksi ini, itu saya mengenalkan, saya bawa ke Car Free Day. Saya bawa ke Car Free Day, saya tawarkan, serundeng Pak, serundeng. Dan persepsi mereka, oh serundeng, dengan muka yang, ya gitu kan ya, berarti pokoknya gitu. Itulah, kayak orang udah males gitu. Dan ibaratnya tuh, kudu tak cekok isi Mbak. Oke, kudu harus ngicipi sih, baru enak. Biar baru enak. tahu rasanya kalau ini bisa dikonsumsi, ini layak untuk jadikan lauk utama. Oke, ini aku padahal udah mau nyobain nih, terus langsung disuruh commercial break gitu kan ya. Nanti aku di segmen berikutnya bakal nyobain pakai roti, pakai nasi, sama oatmeal gitu ya. Ajar, jadi ini, pokoknya. Karena biasanya kita makan serundeng itu ketan ya, ketan serundeng itu ada beda ya, serundengnya beda ya. Jadi antara serundeng yang buat makan sama serundeng kita yang beda Mbak. Ketan beda ya. Konsepnya kita bukan sebagai isian ya Mbak, kita sebagai lauk utama. Jadi kalau misalnya jenengan pengen praktis, anaknya mau ditinggal seminggu lah, sediain serundeng. Oke. Langsung gampang gitu. Oke, abis ini Andi tuh bakal cobain, jadi jangan kemana-mana, tapi ngicip. Ngobrol sambil icip-icip. Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Masih sama Andi itu dan sama Mas Andrea dari Serundeng Nakuku nih ya. Nah tadi udah ngobrolin banyak tentang serundengnya. Aku sekarang mau cobain si serundeng yang ini kemarin menang juara 2 ya. Yang tongkol. Yang tongkol itu yang ini nih. Iya. Jadi ini packagingnya yang ini. Nah, tuh packagingnya itu ini yang sedikit lebih pedes ya. Iya, ini rasanya gurih pedas kalau yang tongkol. Nih, jadi ini rasanya gurih pedes. Ini yang rasa tongkol, juara 2 dari apa kompetisi apa tadi? Koperasi Sukses Pangan Koperasi Mandiri Sejateng. Pangan Sejateng. Sukses Pangan Sejateng nih ya. Ini jadi untuk lomba inovasi olahan ikan. Inovasi olahan ikan. Oke. Iya. Nah, ini kita cobain pakai roti. Ya nggak bisa kalau sekali hap. Walaupun bisa dilipat langsung hup gitu bisa ya. Cuman jujur ya Mbak ya ini rasanya. Oke, aku akan jujur dengan rasanya nih. Baunya sih endul, baunya endul. Kita cobain ya. Aku takut dia jatuh-jatuh. Emang harus dilipat ya berarti ya? Nggak usah deh, gini aja. Galau, bismillah. Jujur. Iya, pedas, gurih. Enggak. Aku takut jatuh semua. Dan nggak perlu takut, ini kita proses produksinya juga tanpa MSG. Jadi insya Allah sehat. Ini full bumbu rempah khas Indonesia. Bentar. Mau komen? Terlalu penuh malah. Bener kalau dibilang dia pedas gurih. Rasanya malah Gimana? Ceritain sama saya. jadi kan gurih. Ini mungkin karena kita makan pakai roti ya. Kalau pakai roti itu rasanya akan lebih keluar gitu. Ini kalau pakai nasi mbaknya, mungkin nasinya kurang banyak mbak. Ini orang banyak ya. Bikin tanduk soalnya Bikin mbak. tanduk, nah. Apalagi anget-anget. Nah jadi itu apa namanya kalau ini rasanya tuh pedesnya memang benar ada kerasa. Aku tadi udah paling cuman kayak tipis-tipis gitu. Cuman lumayan enak, lumayan enak. Pedesnya tuh enak gitu loh. Jadi pedesnya pas dan ikan tongkolnya banyak, potongannya banyak gitu. Dia bener-bener yang biasanya kan ada yang ngomongnya serundeng tongkol tapi yang bener adalah tongkolnya tidak terlihat gitu kan ya. Atau mungkin yang biasanya serundengnya ada isi-isinya gitu, isiannya malah justru nggak kelihatan, lebih banyak kelapanya. Nah ini enak dan
crunchy. Aku apa namanya, kadang gini suka bingung antara perbedaan, ini mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang ada di luar sana. Sebenarnya bedanya serundeng sama abon itu apa gitu loh. Nah ini tuh serundengnya endul banget. I don't know gitu. Nah ini apa sih sebenarnya ngebedain? Karena tadi kalau misalnya aku ya sekilas misalnya aku nggak tahu bahwa ini serundeng, pasti aku akan berpikiran bahwa oh ini tuh abon ikan tongkol. Abon ikan tongkol. Nah karena memang rasa tongkolnya tuh dominan banget gitu loh. Jadi benar-benar kita ngerasain untuk 28.000 worth it banget gitu loh untuk beli ini. Nah itu bedanya abon sama tongkol itu sebenarnya abon sama serundeng itu apa? Karena proses produksinya juga beda, Mbak. Karena untuk serundeng sendiri kita ini semua bumbu kita sangrai tanpa minyak. Kita pakai api kecil, Mbak. Oke. Jadi benar-benar itu di wajan kita karena produksinya masih yang tradisional ya, Mbak ya. Itu kita aduk dengan api kecil sampai benar-benar kering itu selama kurang lebih 8 jam paling tidak. 8 jam? Iya. Itu semua dilakukan secara manual? Saya manual sendiri. Oke, mantep nih. Jadi apa namanya benar-benar jadi ini ya, metekol ya? Iya, tapi tetap, Mbak. Biasanya kalau sehari tetap ya. Biasanya setiap hari bisa kayak sekali open PO tuh bisa sampai habis berapa? Bikinnya sampai berapa? Pokoknya rata-rata ya sebulan saya 200 pieces lah, Mbak, paling tidak. 200 pieces ini ya sebulan ya? Iya, ya olahraga lah, Mbak. Wow, lumayan nih. Buka karyawan nggak langsung ada yang mau ini nih, langsung ada ya. Jadi sebulan tuh bisa 200 pouch ya, 200 pouch ini kemasan. Dan yang kalau yang paling banyak orang coba yang mana? Paling banyak karena orang penasaran tetap tongkol, Mbak. Tetap tongkol ya? Iya, seleranya sendiri-sendiri sih, Mbak, segmennya, Mbak. Kalau yang ayam memang untuk biasanya kalau order ke kita itu ibu-ibu untuk anaknya atau memang yang nggak suka pedas juga ada. Kalau yang original tetap ya orang-orang sepuh. Orang-orang Beda. sepuh, berarti itu kesukaannya lah. Mommy Fitri hilang. Iya. Sepuh. Oh, kamu sepuh, kamu lebih suka yang original ya. Tapi ini sebenarnya ini bisa dimakan pakai apa aja loh pemirsa. Mungkin kalau pemirsa pakai nasi anget enak, Iya. oatmeal. Aku yang penasaran pakai oatmeal sih. Tadi kan aku udah bilang bahwa aku tuh sebenarnya tidak terlalu suka makan oatmeal karena aku belum menemukan sebenarnya oatmeal ini bisa dimakan pakai apa sih gitu loh. Karena aku makan begitu aja kok rasanya rada zong gitu. Pakai rendang enak, itu mah Bener. sekalian aja pakai kuahnya, sekalian pakai kuah gulai ya, nggak jadi nasi padang tapi oatmeal padang ya. Kita coba, ini enaknya aku pakai yang mana nih? Pakai tongkol boleh? Pakai tongkol, oke. Sekalian. Aku pakai tongkol nih, oatmealnya. Ini udah ada oatmealnya nih. Oatmeal sis, obrolan asik bareng Mas Jamil gitu ya. Ini dulu ada nama program TV-ku yang namanya Oatmeal. Sekarang aku akan memakan oatmeal. Mas Jamil, kamu aku makan ya. Kita kasih, ini menutupi ini. Silakan. Ini dibuka pas Ini boleh zippernya dibuka? aja. Boleh? Boleh dibuka. Nih. Nggak kok, gampang kok. Nih. Jadi packagingnya itu dia, Iya. gampang dibuka. Terus dia ada flipnya, apa sih namanya, Zipper. Ada zippernya, tuh. Dan dalamnya tuh stainless. Biasanya ini dia akan lebih tahan lama, ya kan? Iya. Jadi tanpa bahan pengawet pun dia bisa ngejaga produk ini tuh tetap higienis dan Iya. awet gitu loh. Tapi kalau nyimpennya ini ya biasanya udaranya harus dikeluarin juga ya gini ya. Iya, pokoknya tinggal Bener-bener. kalau setelah kita selesai konsumsi, katakanlah tinggal di Klep klip. gitu ya. Iya. Jadi benar-benar Nggak perlu higienis. penanganan Nah, khusus. Oke, kita coba pakai abon. Bukan abon ya, Mbak. Astagfirullah. Serundeng tongkol. Iya. Aku tuh mau ngomong itu. Nih lihat nih pemirsa. Tuh, dia bentukannya kayak begini nih. Bentar. Aku tuangkan dulu di sini. Nanti aku akan melihatkan. Yang banyak. Iya. Bentar, aku kasih tahu dia tuh kayak gimana sih. Tangan aja ya. Ntar dulu. Aku mau tunjukin teksturnya nih. Nih pemirsa, coba minta tolong guys kameranya. Kurang banyak itu. Kurang banyak di tanganku. Ya Allah, kene wae ono lepek loh guys. Bisa-bisanya aku pakai tangan.
Aduh, emang nih anak emang rada barbar ya orangnya ya. Ya Allah, maafin lo mas lo. Nih. Nggak apa-apa Mbak. Nih lihat tuh dia halus loh pemirsa yang serundengnya nih. Jadi apa namanya? Mungkin inilah yang bikin orang jadi seneng gitu loh, nggak yang hah? Nah ini nih dan ini Nggak perlu takut kena duri udah. nih ada cabenya. Ini cabai nih pemirsa, terus ada Masih nih ada potongan tongkolnya. daging tongkolnya. Jadi emang bener-bener kerasa gitu loh, bener-bener dia langsung masuk. Masuk sini aja dulu. Kalau ini nanti berantakan. Ini berantakan. Nah, kita coba aja nih, nih ya. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini mah bisa digadoin. Aku lebih suka tanpa roti. Nih, jadi bisa dibuat digado-gado. Mari kita coba dengan oatmeal. Bismillah. Lumayan pedas loh kalau nggak pakai apa-apa. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pada dasarnya kan memang aku tidak begitu suka oatmeal ya. Bukan seret, tekstur Nggak semua oatmeal orang yang aku suka. nggak semua orang Iya. suka tekstur oatmeal. Tapi serundengnya ini sedikit membantu. Nggak juga suka oatmeal, lebih ke ya menolong dia untuk bisa masuk ke dalam sih. Cuman ya enak-enak aja sih mungkin kalau buat yang pada doyan doyan oatmeal. Dika doyan oatmeal nggak? Sini, in frame. Sini. Ini aku akan mencoba dengan, nih kita ganti sendok ya. Sebelah sini dong. Berhubung kamu nggak pakai clip on, jadi ini adalah Andika. Serundengnya apa ditambahin? Tambahin nggak serundengnya? Kurang berasa. Enak kan? Enak sebenarnya enak, tapi karena aku tidak suka teksturnya oatmeal yang glender itu loh. Enak. Mau dihabisin? Ya, diambil. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan berarti aku nggak suka ya, tapi karena memang aku nggak begitu suka tekstur oatmeal. Tapi kalau dengan adanya serundeng ini tuh dia bisa mendorong gitu. Mungkin kalau kalau pakai nasi aku doyan. Ya, karena itu tadi pakai roti doyan, pakai nasi sekarang ya. Pakai oatmeal lumayan dia lumayan menolong gitu karena emang Kiki emang dasarnya enak kok. Kalau nggak ada di live begini pakai tangan enak. Oh ya memang aku pakai tangan, jangankan cuma kayak begini. Pakai boleh yang ayam saya buka nggak? Ini Boleh. biar kita bisa lihat mana yang Buka aja Mbak, dibuka aja Mbak. Oh yang mana? Yang ini ya? Di situ aja. Ini apa nih? Itu original. Aku tunjukin yang ayam. Jadi kalau ayam itu memang warnanya lebih apanya? Emang aku kalau sudah mulai ketemu makanan enak itu agak lupa ya kalau aku harus menata blockingan ya. Nih. Oh, ayamnya ya Allah. Kelihatan nih gede-gede. Nggak tahu masih masuk nggak kelihatan di sini nih. Hah, ayam tuh. Ki malah ono ibuke ya. Ada telurnya. Ini ada kandangnya juga di dalamnya tuh. Tuh potongan ayamnya gede-gede pemirsa. Kita taruh di sini ya. Tetep tuh ya. Ada daun jeruknya. Sebentar, aku mau menjejerkan ketiga rasa ini. Boleh. Jadi itu biar pemirsa tahu warnanya loh. Gak apa-apa ya Mas, tak bukain Boleh. semua. Natural, natural. Make up kali ah. Itu sekarang dibuka aja Mbak. Iya yang siap original. Mas, saya akan buka Mas. Saya nggak malu-malu orangnya. Standar, original, standar. Mbok kira mesin mobil. Oke, yang original warnanya hampir sama kayak yang apa?
ayam ya. Tapi ini ada kayak bunder-bunder, ini apa serundengnya ya? Iya memang begitu baunya, Mbak. baunya yang ini tuh lebih kayak lebih bau manis, bau. Iya memang karena identitas dari serundeng itu sendiri adalah manis gurih. Oke, nah ini ya. Ini pemirsa bisa dilihat. Ini yang ayam, ini yang tongkol, ini yang ori. Nih, yang ori itu kayak lebih Crunchy. crunchy. Nah, Iya. oh ininya nih pemirsa, serundengnya ori sama serundengnya tongkol itu kayak beda nih. Yang ini tuh Teksturnya kayak beda. lebih Soft. soft, lebih gimana ya, lebih halus gitu loh, lebih cenderung ke tekstur kayak perabonan duniawi, tapi ini serundeng. Yang ini lebih crunchy. Ini sama, lebih soft juga dibanding yang ori. Nah ini berhubung si FD-nya udah dada-dada itu kan ya. Ini berarti aku harus komplit dulu nih. Sekali suap. Wah, ya udah deh aku suap dulu ya. Ini aku coba yang campur aja lah. Kalau makan kayak begini kamu pakai sendok garpu. Ini bukan stick guys. Semoga suka ya. Wah, kalau ini sih aku suka. Base-nya nasi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini, nasi ini menemukan jodohnya. Ini enak banget. Crunchy, gurih. Wah mantep nih. Enak. Katanya tahan 6 bulan, buat aku tahan seminggu. Seminggu. 1 jam. 1 jam. Jangan ini, kan ini kita live. Kalau misalnya nggak live sih aku tetap akan bilang, yalah ini sehari juga habis nih ya. Nggak sampai sehari, karena teman-teman kita langsung barbar. Nah ini abis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Oke, balik lagi. Masih di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Ya. Nah, makan nggak berhenti-berhenti, tapi ya gimana lagi, emang enak, beneran enak sih misalnya menurutku. Karena aku orang Jawa ya, orang Indonesia asli. Orang Jawa itu kalau nggak makan nasi, kayak nggak belum makan ya. Nah, tapi terakhir kali makan serundeng kapan? Sebelum ini. Belum ini. Nah ini Nah. kalau tadi sebenarnya mah aku masak serundeng kemarin. Cuman tuh serundengnya basah, beda, dan ini tuh enak banget. Mungkin aku akan menyuruh mamaku belajar. Kasih contoh ya. Ini karena Boleh. tadi diproses dengan api. Mungkin itu ya pemirsa, kalau yang di rumah, biasanya kan yang di rumahan orang tua di rumah mungkin kalau di rumah masak sendiri itu kan ada yang basah gitu serundengnya. Nah itu tadi adalah ternyata kuncinya masaknya 7 jam. Ya, sampai Apinya 8 jam. kecil. Apinya kecil, jadi yang harus sabar. Ya, sambil ngantuk-ngantuk, merem-merem, udah sambil ngaduk aja. Nah itu. Yang penting jangan gosong udah. Nah, yang penting jangan gosong, dan ini nih enak loh pemirsa. Nasi sama serundeng aja udah enak. Ini terserah pemirsa tuh tim yang gurih, ada dikit pedes-pedesnya, apa yang gurih tapi manis gitu. Tinggal pilih. Tinggal pilih ya pemirsa, pengen yang mana aja. Nah ini, kalau misalnya mau order, mau pesan si serundeng nakoko ini di mana Mas? Bisa masuk ke IG kita di nakokochicken.id. nakokochicken.id. Iya. Toh, ada minimal ordernya nggak? Kita nggak ada minimal order sih Mbak. Tapi kalau misalnya kita deket, boleh kita antar sendiri. Kalau misalnya agak jauh, pakai Gojek juga bisa. Gosen kan juga bisa sekarang Mbak. Pokoknya jangan takut lah ya. Ya, jangan takut. Kalau misalnya jauh, kita juga di Shopee juga kita sudah ada. Oh, di Shopee juga? Iya. Oke. Iya. Sobat Shopee, mari kita berkumpul ya. Jangan terjebak sama Shopee Pay Later. Jangan terjebak sama Shopee Pay Later ya. Itu ingat, itu adalah quote ya. Ingat ya. Jebakan Batman itu ya. Wah, beli begitu bayar, aduh pusing. Lancar, naikin. Itu makanya ya. Nah ini, Iya. jadi ini harganya juga murah, 28, 25 sama 20 ya. Iya, yang ayam 25, yang original 20.000 untuk kemasan 100 gram, yang tongkol 28.000. Oke. Nah, kalau mau jadi reseller bisakah? Tinggal hubungin saya ada di 0899 581 5666.
Oke, itu nomornya atau bisa ke Instagram ya? Iya, Teh? langsung ke Instagram Di kita juga ada. @nakoko-chicken. nakokochicken.id. nakokochicken.id itu langsung aja di follow. Nah itu selain serundeng ada lagi produk-produk lain? Kita memang fokusnya sementara ini ke ini dulu ya Mbak, karena ya yang biasa bantu saya alhamdulillahnya lagi isi. Jadi otomatis pekerja sekaligus sales, sekaligus tukang antar. Semuanya sendiri Iya. ya, jadi semua sendiri. Nah, Yes. terakhir nih Mas, ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang ada di rumah? Ya, sajian untuk pandemi mau praktis, tinggal beli serundeng aja. Oke, tinggal Jangan beli takut kok, ini worth it banget. Karena kalau belum dirasa, kudu dijejeli sih ya monggo. Nah tuh, ini Iya. enak pemirsa, aku sampai dari tadi pengen makan mulu kok gambarku diambil lagi, gambarku Nah, diambil lagi gitu karena emang gitu. enak banget. Dan ini cocok buat hidangan ketika nanti kita nyetok buat puasa. Nah, buat Buat bulan sahur. puasa tinggal sahur, males masak, bangun tidur, tinggal Ini aja Disok sama wae. nasi anget tambah nduk ceplok ya enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Nah, Itu udah enak banget gitu. Jadi harus banget di order. Terima kasih Mas. ya Sampai ketemu next time Sama-sama. gitu. Mungkin yang mau bikin hampers nanti juga bisa lah. kita juga cincai. sediain kok Mbak. Sediain juga bisa lah, cincai Iya. lah pokoknya semua cincai ya. Iya. Oke, pemirsa Andito dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan bye. Ya, terima kasih.